Shalom, selamat sore saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan saya pada sore hari ini, Vivian. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema Jangan pernah meremehkan orang lain. Ayat tasnya saya ambil dari kitab Yakobus 2 ayat 4, bunyinya demikian. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bukan hal yang mengejutkan lagi bagi manusia ketika menilai sesamanya berdasarkan apa yang dilihat, yang tampak di luar, dan dari apa yang orang lain miliki. Baik terhadap orang yang kaya raya, mereka begitu segan dan menghormati sampai menunduk-nunduk. Tetapi terhadap mereka yang biasa, hidupnya sederhana, apalagi yang miskin, saya melihat cenderung mereka meremehkan dan memandang rendah. Mereka tidak mau bergaul dengan orang yang rendah, miskin, hidup sederhana. Mereka hanya ingin bergaul dengan orang-orang yang kaya, yang berduit, punya kedudukan dan pangkat. Orang miskin cenderung untuk diremehkan dan dipandang rendah. Sama seperti Kristus. Kristus mengalami hal yang demikian, di mana Kristus dipandang remeh oleh orang-orang yang ada di kampung halamannya. Dalam kitab diceritakan bahwa ketika Yesus berkunjung ke kampung halamannya di Nazaret, sebuah kota kecil di mana Kristus menghabiskan masa kecilnya sampai ia bertumbuh menjadi dewasa. Itulah sebabnya Kristus disebut orang Nazaret. Setibanya di tempat asalnya, Kristus mengajar orang-orang yang ada di rumah ibadat, dan banyak orang-orang menjadi takjub, terkagum-kagum, dan terheran-heran. Di dalam Matius 13 ayat 54 dikatakan, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu. Semua orang menjadi terpana melihat Kristus yang sedang berada di rumah ibadat. Bahkan mereka juga berkata, bukankah ia ini anak seorang tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya itu Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya juga perempuan semuanya ada bersama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semua hal itu? Matius 13 ayat 55 sampai 56 nanti bisa saja dibaca ya. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, bahwa orang-orang Nazaret benar-benar meragukan dan memandang remeh Kristus, yaitu Yesus. Di pikiran mereka, Kristus itu tidak lebih dari seorang anak tukang kayu. Akhirnya semua orang-orang yang ada di Nazaret itu menjadi kecewa, menolak kehadiran Kristus, hanya karena kedudukan Kristus, anak seorang tukang kayu. Dan karena ketidakpercayaan mereka ini, akhirnya tidak banyak mukjizat yang Kristus kerjakan di daerah asalnya itu. Dalam Matius 13 ayat 58. Namun bagaimana dengan Daud?
Daud juga mengalami hal yang sama. Ia dipandang sebelah mata dan diremehkan oleh keluarganya sendiri. Ketika Samuel mencari anak-anak Isai untuk diurapi menjadi raja, Isai mengedepankan anak-anaknya yang dipandang layak menurut penilaian jasmani untuk menjadi seorang raja, bahkan mengesampingkan si Daud. Tapi satu hal yang harus kita ingat, saudara-saudari, bukan yang dilihat oleh manusia yang dilihat Tuhan. Sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Jadi, bukankah banyak orang Kristen bersikap demikian, yaitu suka sekali membeda-bedakan orang lain berdasarkan status sosial, suku, bahkan melihat rupa. Saat ini saya mau mengingatkan saudara-saudari, mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama tidak membedakan orang lain, mari kita sama-sama membangun, mendukung, dan mendoakan. Semua manusia yang diciptakan Tuhan itu sama. Janganlah kita membeda-bedakan, jangan kita melihat status sosial orang lain, tapi marilah kita sama-sama mendukung dan mendoakan dan tetap memiliki rasa sosial yang tinggi untuk saling terhubung satu dengan yang lain tanpa memandang rupa. Tahukah saudara, memandang rendah orang lain sama artinya menghina Tuhan, yaitu Sang Pencipta kita. Jadi, mari kita belajar untuk tidak merendahkan orang lain. Akhirnya, firman ini sangat bagus untuk kita terapkan dalam hidup kita. Jangan kita memandang rendah orang, apalagi mengata-ngatain orang. Kalau ada di antara kita seperti itu, mari kita minta ampun sama Tuhan, kita bertobat. Mari kita mohon pengampunan Tuhan agar kita tidak melakukan hal itu lagi. Dan kita memegang teguh janji firman Tuhan dan kita mempraktikkan firman Tuhan di kehidupan nyata kita. Tetap semangat saudara-saudari, tetap maju dalam Tuhan, jangan undur, jadilah teladan bagi orang-orang di sekitar kita agar orang-orang bisa mengenal Kristus dan kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan dan semakin memuliakan nama Tuhan. Tetap setia, sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.